Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ujang Dede, kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Benua Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi alur penukahan dan latar dalam cerpen yang dibacakan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan sangat penting untuk kita pelajari lebih dalam. Kembali ke materi yang kita singgung, yaitu mengidentifikasi alur, penukahan, dan latar dalam cerpen yang dibacakan. Kita tentu sudah pasti tahu apa yang dimaksud dengan cerpen. Cerpen merupakan salah satu genre sastra selain novel, puisi, hikayat, dan naskah drama. Cerpen dapat dikategorikan sebagai karya prosa fiksi. Cerita pendek sering disebut sebagai cerita rekan yang relatif pendek karena dapat dibaca sekali duduk. Dalam penyajiannya, cerpen disusun secara cermat dan hemat secara berfokus pada satu pokok permasalahan. Cerpen memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik merupakan bagian terpenting dalam terbentuknya sebuah cerita. Unsur-unsur tersebut adalah alur, penukahan, dan latar. Yang pertama, alur. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Berdasarkan susunan periode waktu, alur dapat dibedakan menjadi alur konvensional dan alur non-konvensional. Suatu cerpen dikatakan memiliki alur konvensional jika waktu dan cerita berurutan pada periode pertama sampai periode akhir. Sementara itu, cerpen dikatakan memiliki alur non-konvensional jika periode-periode dalam cerita tidak berurutan. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Secara umum, jalan cerita terbagi dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama, eksposisi. Yang kedua, ada komplikasi. Yang ketiga, leasing action. Yang keempat, klimaks. Yang kelima, referensi. Dan yang terakhir ada di domain atau ending. Yang pertama, eksposisi. Eksposisi merupakan pengenalan tokoh,
pengenalan lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan awal terjadinya masalah dalam suatu cerita pendek. Yang keempat, mixing action. Mixing action merupakan semakin menanjaknya suatu permasalahan atau semakin rumit suatu permasalahan. Dan yang keempat ada klimaks. Klimaks merupakan puncak permasalahan. Yang kelima ada revelasi. Revelasi merupakan penurunan ketegangan masalah pada suatu cerita pendek. Dan yang keempat ada denomen atau ending. Ending merupakan penjelasan dari suatu masalah. Unsur intrinsik yang kedua yaitu ada penokohan. Penokohan merupakan sebuah cerpen. Tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh kedua. Bahkan dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pendukung. Adapun tokoh utama adalah peran inti yang paling penting dalam sebuah cerita. Namun, meskipun tokoh pendukung sering dikatakan sebagai tokoh yang tidak penting, sebenarnya tokoh pendukung memiliki peran yang begitu penting. Tokoh mana yang merupakan tokoh utama dan tokoh pendukung dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu melihat kuantitas kemunculan tokoh tersebut dalam cerpen. Untuk menentukan tokoh yang merupakan tokoh utama dan tokoh pendukung dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, melihat kuantitas kemunculan tokoh tersebut dalam cerpen. Dan yang kedua, memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh pengarang melalui komentar pengarang. Penokohan adalah cara pandang pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam suatu cerita. Untuk menggambarkan karakter seorang tokoh, pengarang dapat menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, teknik analitik, dan yang kedua, teknik dramatik. Yang pertama, teknik analitik. Teknik analitik merupakan karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang, dan teknik dramatik diceritakan secara tidak langsung. Yang ketiga ada latar. Latar merupakan salah satu peristiwa pelengkap isi cerita yang tidak bisa dipisahkan dari analisis aspek tekstual karya sastra. Begitu juga dalam cerpen. Latar merupakan peranan yang sangat penting dalam membangun cerita secara utuh. Latar setting mengacu pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sesuai tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar merupakan pijakan dari cerita konkret dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan penyata pada pembaca, yakni menciptakan suasana tertentu seolah-olah sungguh-sungguh dan terjadi. Latar dapat dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat merupakan bentuk lokasi tiap-tiap peristiwa yang terjadi. Latar waktu merupakan bentuk waktunya. Dan sedangkan latar suasana berhubungan dengan
suasana yang ditimbulkan dalam suatu cerita pendek. Dan inilah sekilas penjelasan singkat saya tentang alur, penokohan, dan latar cerita pendek. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf.